Hello guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini gue seperti biasa mau memberikan review pertandingan tadi subuh gitu ya, jam 2, yaitu Argentina melawan Kroasia. Eh, kan biasanya gue kan bikin video itu dua pertandingan dalam satu video, tapi karena tadi pagi kan cuma ada satu match, yaitu Argentina melawan Kroasia, jadi gue bakal bahas ya. Sebelum masuk ke matchnya, gue mau bahas sedikit gitu ya, soal Argentina dan Kroasia. Ya, dilihat dari grup stage-nya, Argentina kan segrup sama Arab, Meksiko sama Polandia. Dan di match pertama kita tahu bahwa ada kejutan, yaitu Argentina kalah dengan Arab Saudi dengan skor 1-2, dan uh, dan ya dapat 0 poin kan pastinya gitu. Tapi setelah match melawan Arab gitu ya, kita bisa melihat bahwa Argentina menang terus gitu. Lawan Meksiko menang 2-0, lawan Polandia menang 2-0. Terus di 16 besar ketemu Australia menang 2-1. Di 8 besar ketemu Belanda, menang dengan adu penalti dengan skor 4-3. Dan terakhir ketemu Kroasia di semifinal. Nah, kita melihat bahwa Argentina ini kan motornya kan ada di Messi gitu ya. Messi itu kan menjadi spotnya terus gitu. Oke, jadi untuk Messi gitu ya, di turnamen kali ini benar-benar, menurut gue benar-benar keren, dan masih belum habis gitu. Kalau orang-orang suka bilang, oh ya Messi belum, oh ya Messi udah habis nih gini, tapi ternyata belum gitu. Dan ya, lanjut ke Kroasia di grup segrup sama Belgia, Maroko sama Kanada. Dan ya kita tahu semua bahwa Kroasia runner up di grup, dan ketemu Jepang di 16 besar, dan mereka berhasil dengan lewat adu penalti. Dan di 8 besar juga lewat adu penalti juga lawan Brazil, yang di atas kertas Brazil bisa menang seharusnya, mungkin bisa to the game juga gitu. Dan terakhir ketemu Argentina di semifinal. So ya, kalau kita melihat gitu ya, Scaloni ini suka merubah sistem atau merubah formasi. Di pertandingan tadi malam tadi subuh gitu ya, Scaloni menerapkan formasi 4-4-2 ya. Center backnya ada Christian Romero sama Otamendi, terus Tagliafico, Molina, De Paul, Paredes dan Enzo Fernandez menjadi DM, dan ada Mark Alister. Dan ya seperti biasa gitu ya, depan pasti ada Messi dan Julian Alvarez. Dan kalau Kroasia menggunakan formasi 4-3-3. Vardiol sama Lovren jadi center back, terus ada Sosa sama Juranovic, 3 pemain tengah atau trio tengah Kroasia. DM-nya ada Brozovic, ada Modric pastinya, ada Kovacic, terus Perisic, Kramaric sama Pasalic. Kalau
kita melihat gitu ya, Kroasia nggak merubah sistemnya atau merubah formasinya, karena emang dari grup stage sampai sini itu kan, atau sampai 8 besar gitu ya, ya kan sistemnya tetap berjalan gitu, tetap terus berjalan gitu. Bahkan kalau gue bilang juga ini pemain belakang sama tiga pemain tengahnya ini menjadi motor gitu, menjadi penyerang. Menjadi masalah kan, lu tuh nggak punya real striker gitu. Kalau dulu ada Mandzukic, terus legenda-legenda Kroasia yang cukup bagus gitu ya. Yang paling terakhir kan ada Mandzukic yang menjadi real striker gitu. Tapi iya, ini ya Kramaric, Pasalic, mungkin Perisic yang masih mendingan lah gitu. Ya, itu susahnya ketika lu pemain belakang dan pemain tengah lu bener-bener bagus, terutama Modric gitu ya. Tapi kalau pemain depan lu nggak bisa cetak gol ya susah juga gitu. Oke. Jadi ya kita langsung ke pertandingannya saja gitu. Langsung ke match ya yang gue mau bahas. Ya, di atas kertas Argentina kan tadi gue udah jelasin formasinya 4-4-2, Kroasia 4-3-3. Tapi kalau kita lihat gitu ya, bahwa dalam lapangan gitu ya, tapi kalau kita melihat di lapangan gitu ya, atau kita nonton gitu, Argentina tuh bertahan dengan formasi 2-3-5 gitu ya, 2-3-5, yang dimana kan pasti dari formasi 4-4-2 tadi kan wingback kan pasti naik dan pasti kan membantu dong gitu ya. Jadi 2-3-5 ketika bertahan gitu ya. Tapi mungkin dalam sebelum terjadinya gol gitu ya, Messi di menit 34 itu mungkin 20 menitan gitu ya, Argentina lebih cenderung bertahan gitu daripada untuk gue pengen nyerang gitu. Dan akhirnya cetak gol Messi lewat titik putih penalti. Tapi itu kan dari Enzo Fernandez gitu, dari sini gitu beri umpan ke Julian Alvarez, dan di situ Julian Alvarez chip bolnya atau congkel bolnya, tapi kipernya tuh udah mau menghalangi, jadi kakinya Julian Alvarez tuh kena tangan kipernya si Kroasia atau Livakovic. Jadi ya penalti dan gol gitu. Messi di menit 34 titik putih penalti. Dan gol kedua itu kan berasal dari counter attack ya. Dari counter attack, misalnya bola di sini. Ini misalnya Messi di sini. Itu tuh tiga pemain Argentina gitu ya. Itu benar-benar sprintnya gila gitu. Maksudnya counternya gila. Ini back Kroasia. Dan ini Julian Alvarez. Di sini Messi itu udah jatuh tapi bolanya masih di sini. Dan pasti kan di passing, dan di sini Alvarez benar-benar larinya kenceng banget sampai back Kroasia itu nggak bisa kekejar gitu. Dan akhirnya terjadi gol, bahkan Sosa aja sampai jatuh gitu. Jadi ya di menit 39 atau 5 menit kemudian ya, setelah Messi cetak gol, Julian Alvarez cetak gol dengan counternya begitu cepat banget gitu. Ya kita semua tahu bahwa pemain Kroasia itu udah 30-an ke atas semua, maksudnya udah tua gitu loh. Jadi ya umur kan nggak bisa bohong ya, pasti kan nggak kejar. Apalagi Julian Alvarez itu pemain yang masih muda banget, pemain muda Manchester City gitu. So ya pasti jadi
ya layak 2-0. Dan di babak pertama Argentina unggul 2-0. Nah, apakah waktu 2-0 itu benar-benar udah lu yakin lu menang apa enggak gitu? Harusnya kan masih bisa gitu. Belanda aja masih bisa comebackin gitu 2-2 gitu di menit-menit akhir gitu. Dan masuk babak kedua, ya Scaloni ini menurut gue cukup pintar gitu ya, karena dia itu nggak cuma merubah formasi kayak di match ini atau match yang lainnya akan skemanya berjalan kayak gini, tapi dia merubah sampai mungkin 3 sistem itu kan. Tadi kan 4-4-2, terus ke 2-3-5 gitu, terus kalau nggak salah sempat 4-3-3 atau enggak, tetap 4-4-2, balik ke 4-4-2 lagi, tapi lebih tepatnya mungkin di menit 60 gitu ya. Argentina menggunakan formasi 3-5-2, dan ya tactical Scaloni atau pelatih Argentina berhasil gitu ya. Di menit 69 Julian Alvarez cetak gol lagi lewat peran Messi yang dengan solo skillnya, dengan dribblenya kecoh si Gravidol atau Lovren gitu, atau pokoknya di antara dua itu. Tapi inilah sosok Messi gitu, pinter dan smart banget sih menurut gue gitu, dan passing ke Alvarez akhirnya cetak gol. Ya kalau lihat dari statistik gitu ya, Argentina jumlah totalnya shotnya 9, Kroasia 12, on target Argentina 7, Kroasia 2, possession jauh banget, Kroasia 61, Argentina 39, terus passing akurasinya 83, terus 87, dan lain-lainnya gitu. Ya, dan berakhir gitu ya, Argentina menang dengan skor 3-0 gitu. Tapi kalau kita melihat gitu ya dari statistik, Argentina pinter sih, maksudnya lu tuh dalam sepak bola gitu ya, lu itu nggak cuma nyerang. Iya, dalam sepak bola lu nggak bisa cuma buat nyerang terus gitu, nyerang. Akhirnya apa? Ketika lu nyerang terus pasti kan lu ada celahnya gitu loh, celahnya entah di tengah atau di sepertiga lapangan terakhir gitu dan lain-lainnya. Tapi yang lain kan sepak bola juga bertahan juga, maksudnya lu itu perlu bertahan juga, nggak mungkin lu nyerang terus. Beda cerita ya kalau misalnya lu ketinggalan berapa gol, akhirnya lu bermain all out, yang pasti menurut gua kalau lu udah misalnya ketinggalan berapa gitu, lu pasti bermain dengan long ball atau oportunis gitu. Jadi ya secara keseluruhan ya Argentina layak lolos, Argentina layak menang gitu ya. Dan Argentina untuk ke-6 kalinya kalau nggak salah mereka masuk ke final, dan untuk kedua kalinya Lionel Messi masuk ke final Piala Dunia. Terakhir kan tahun 2014, sekarang tahun ini Messi masuk ke final lagi. Tapi anyway gitu ya, selain Messi ya kita perlu salut juga sama Luka Modric yang bermain bagus meskipun udah umurnya udah 37 atau berapa lah gitu, 37 atau 38 setara Ronaldo, tapi etos kerjanya, visinya, misinya
menurut gue sih teknik dari Modric itu nggak bakal hilang gitu. Tapi ya namanya umur kan juga nggak bisa bohong gitu. Tapi menurut gue Modric bener-bener keren sih, keren banget. Eh, Bukan cuma di timnas, tapi di Real Madrid pun juga selalu on perform gitu, atau selalu kayak eh, performanya tuh ada aja gitu, kayak momen-momen dimana Modric itu kasih umpan, kasih ini, kasih itu gitu. Keren banget Modric. Dan ya ngomongin soal Messi, Messi ini kan juga cukup udah umur-umur dimana pemain bola udah pensi harusnya ya, 35 tahun. Ya memang sih bukan di prime umur yang tahun 2014 yang Messi itu benar-benar gacornya gitu loh, kayak benar-benar gila gitu waktu tahun 2014. Dan ya sebenarnya semua tim, sebenarnya Argentina itu pemain-pemainnya tuh pengen beri ke Messi nih persembahan terakhir buat lo gitu, karena ya kita tahu bahwa Messi ini bahkan di interviewnya sama, gue nggak tahu siapa, cuma ada di interviewnya dia bilang ini mungkin bakal menjadi Piala Dunia terakhir gue gitu. Dan banyak kan yang last dance kayak Van Hal, Modric, Lewandowski, Ronaldo dan lain-lainnya gitu. Ya nanti sudah pada tahu Argentina masuk ke final. Jadi pertanyaan adalah apakah ini akan menjadi Piala Dunia pertama dan terakhirnya Lionel Messi, atau dia bakal mengulang kejadian yang sama seperti tahun 2014. Tapi gue berharap banget untuk bisa Messi menjadi juara, karena I'm the fans. Gue mengidolakan dia dan semoga bisa juara. Thank you guys for watching. Salam sepak bola.